Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara ngopi, ngobrolin politik Indonesia. Wih, iya benar sih. Gian. Balik lagi di ngopi. Ngopi. Ngopi sih masih. Ngopi dulu dong. Ya, hari ini kan Bang Gondrong agak nih ya, agak mau ngomong takut. Mau ngomong sesuatu takut kotor. Betul. Ya. Takut menyalahi sesuatu. Betul. Ya kan? Karena kita hari ini kedatangan Mas Yusuf Manggala. Selamat datang Mas Yusuf ini dari seragamnya udah kelihatan ya teman-teman ya. Apa tuh? Pegawai Net TV. Oh iya ya bener ya. Atasnya hitam, bawahnya krem. Bukan. Tak pikir satpam BCA tadi. Apa bicara? Kan sore tuh. Oh iya deh. Ora ireng kabeh. Oh yang apa ya? Jadi Mas Yusuf Manggala ini kita sengaja undang ya kan di tengah kesibukannya beliau yang ya pasti sibuk lah H-1 boy, H-1 pemilu boy, H-1 pemilu. Emang siapa beliau ini? Mas Yusuf Manggala ini adalah teman di Bawaslu Kota Semarang. Oh, Bawaslu. Kok bisa ke sini, Mas? Heeh. Kok bisa salah tau? Lah dipanggil di sini loh. tidak Diundang ada loh. APK nggak ada ya? Nggak ada. Ya sini ya. Ini justru harusnya nggak boleh healing, tapi nggak apa-apa loh, matur nuwun banget diajak ke sini jadi healing Healing. bentar. Walaupun sebenarnya Jam tok ya. saya jam tok ra apa-apa. Walaupun sebenarnya ini Bawaslu sibuk-sibuknya karena H-1. Jelas, makanya tuh waktu mau undang tuh gini Bang, mikir. Heeh. Di Sorak ya Bawaslu bilang cobalah. Ternyata setelah disurat di Dispo bisa ternyata bisa ke sini. Alhamdulillah banget kita bisa kulik-kulik dikit. Benar. Betul. Persiapan pemilunya gimana? Loh, sopan sih persiapan pemilu nggak asem. Sekalian sosialisasi kali ya. Sama nanti kita juga bakal ngomongin Jangka Jayabaya ya. Kok Ora. sampai Jayabaya piye Ngobrol ke maksudnya? Jangka Jayabaya mau sekali. Ngomongin pemimpin negara yang katanya noto negoro. Nah, Jaran mangan sambel mau gue ya. Tadi habis baca ini Mas. Apa Habis tuh? baca Jangka Jayabaya tadi di berat ya Google. bacaannya ya ternyata Oh, teman-teman. Bukan berat, itu Waduh, iseng namanya, Ini iseng. cocok untuk menjadikan pemimpin nanti beberapa tahun ke depan mungkin ya. Waduh, Karena bacanya udah Jayabaya, Noto Negoro. kita nggak ada Satria minat jadi Piningit ya pemimpin. kan? Hah? Nanti tak awasin soalnya. Nah, Ini. Tapi teman-teman pada ini nggak sih pada bisa bedain nggak sih? Soalnya aku pribadi itu dulu itu nggak begitu bisa bedain apa sih tugas Bawaslu sama tugas KPU. Kan dua-duanya sama-sama fokus di pemilu nih ya kan, Ya, di pemilihan umum. Nah, bedanya di mana sih Mas kalau Jadi, Bawaslu sama KPU ya, tuh oke. sebenarnya? Jadi gini nih, Kasar kalau sih. penyelenggara Saya aman-aman sih. penyelenggara pemilu itu ada 3 sebenarnya ya kan, DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oh, itu ada lagi. Ada lagi, Nah. ada Komisi Pemilihan Umum ya, kemudian ada Bawaslu. Nah, sekarang yang bingungin itu kan adalah apa sih sebenarnya bedanya Bawaslu sama KPU? Ada yang kadang menyebut saya kerja di Bawaslu. Oh, yang di sana ya KPU itu ya kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau KPU ini kan penyelenggara Komisi Pemilihan Umum ya kan, dia yang akan bekerja secara teknis melakukan penyelenggaraan dari 11 tahapan yang ada pemilu itu dia yang menyelenggarakan. Iya, banyak banget. Nah, kalau Bawaslu-nya sendiri ini adalah yang mengawasi jalannya penyelenggaraan itu. Tidak hanya partai politik aja atau peserta pemilu yang kita awasi, tapi kinerja dari KPU-nya ini juga kita awasi. Oh, kayak MPR ya? Itu. Enggak juga. Kejauhan. Enggak juga. Nah. Ini kayak provos ya. Provos, ya. Provos. Nah, kalau DKPP ini nanti yang menegakkan etik daripada pegawai atau jajaran di KPU dan juga Bawaslu. Oh, Gitu. DKPP ini ngawasin pegawainya. Ya, ngawasin jajaran KPU dan Bawaslu, baik Oh, itu oke, di oke, tingkat oke. pimpinan dan juga pegawainya, gitu di Gitu. sekretariatnya. Luar biasa. Itu jadi DKPP bedanya ini ya. sekarang kita ketahui setelah di pemilu 2024. Oh, sebelumnya nggak ada? Ada. Ada. Cuma Oh, kita ada. kenalnya Nggak cuma kerja. KPU sama Bawaslu. Iya. Oh, Gitu. ya aku juga baru tahu barusan sih ada. Iya. Di Makanya KPPD. penting kan saya datang ke sini buat Penting, Man. mengedukasi Penting sekali, warga Kota penting Semarang sekali. biar nggak salah persepsi Bawaslu KPU sama aja gitu. Enggak. Kerja mana tapi Mas beda. Bawaslu? Berarti kenal Mas Nanda ya? Lo kue KPU. KPU. Nah, itu, Ya, tuh. gitu kan banyak tuh kan. Ini konco biatku di sini. Jadi bingung. TDP ya, TDP ya. Jadi untuk teman-teman caleg di luar sana kalau APK Anda dicopoti, nah beliaunya ini. Dari kemarin ya udah Apalagi tugas. nih masa tenang. Pas siap-siap aja. Masa tenang tuh. gimana sih? Berarti udah harus Sudah ada bebas, sudah APK harus sama bebas. sekali. Nggak ada APK sama sekali, nggak ada kampanye sama sekali. Yang namanya tenang kan yang ngerti dewe toh. Mesti tenang. Kayak nyepi itu loh di Bali ya kan. Harus oke, tenang. oke, Nggak oke. boleh. Kita harus siap-siap untuk nanti besok tanggal 14 Februari mempersiapkan diri kita untuk memilih siapa yang Besok terbaik. libur ya besok ya? Libur, Libur kan? harus libur. Bulan kan? Aku ral.
Loh, Kenapa? Lo kenapa? Hah? Lo kenapa nggak libur? Ya kan tetap mengerjakan pekerjaan Oh, rumah. Oh iya, Libur lah, deadline-nya sibuk video dong. banyak. Editor berarti deh. Mancing-mancing Siap, Anda. siap, siap. Ini Mas Yusuf dulu episode dulu yang ngerti loh Bang sebenarnya. Nonton di video nih kayak untungnya gitu sumpah. Katanya wis gak ngerti Mas Yusuf. Tapi harus sing siji. Jadi ini masa tenang harusnya udah nggak ada apapun atribut yang kampanye gitu ya. Ya. Tapi kenyataan di lapangan gimana? Kenyataan di lapangan yang seperti kita lihat saat ini ya justru ini Bawaslu tuh susah sebenarnya datang ke sini karena semua sedang diterjunkan. Lagi Ya memang nyepotin ada bendera-bendera beberapa di beberapa sudut yang ada di Bawaslu Kota Semarang yang masih terpasang. Nah, itu tujuannya kita menyisir setiap sudut-sudut yang ada di Kota Semarang ini untuk kita inventaris dan kita tertibkan gitu. Betul. Karena memang aturannya masa tenang ini 3 hari ini nggak boleh sudah ada APK, nggak boleh ada Selasa. kampanye gitu. Apapun. Nggak boleh apapun. Oh, bentuk apapun nggak boleh. Nggak boleh. Saya Dilarang. kemarin dapat berita juga tentang Bawaslu Kota Semarang. Beritanya Kenapa tuh? adalah sekarang lebih kinerjanya lebih passes gitu. Ya. Maksudnya ada yang lebih cepat. Sorry ngomong passes, lebih tuh. cepat. Lebih cepat. Jadi ada aduan. Aku pemerintahan loh ini. langsung ditanggepi. Oke, Ada, oh ini benar. masih terpasang nih langsung Ya. dicopotin. Oh iya. Jadi memang gini Mas, Sekeras kita itu ya? sekeras apa itu? Nah, jadi 3 hari ini kita buka posko aduan. Jadi siapapun masyarakat di Kota Semarang ini yang menemukan memang ada APK yang terpasang gitu ya, silakan laporkan aja ke Bawaslu. Kita akan secara responsif untuk ditindaklanjuti dan ditertibkan kayak gitu. Dan Wih. bahkan sepanjang pemilu 2024 ini kita selalu buka ruang seluas-luasnya jika masyarakat itu menemukan hal yang tidak sesuai. Itu ada pelanggaran pemilu baik netralitas atau politik uang, kita semuanya terima gitu dan kita akan proses. Gitu. Nah, apalagi nih H-1 nih. Kita nih punya mata-mata. Kita punya mata-mata banyak nih. Ada 16 kecamatan dan juga ada 177 kelurahan dan 4.646 PTPS yang bergerilya untuk mengamati situasi yang ada di bawah. Jadi jangan sampai ada lagi yang namanya politik uang. Atau serangan-serangan fajar. Tugas KPPS itu dari Bawaslu ya? Dari Bawaslu. Oh. Saya barusan update. Di negara-negara ya? Tidak menerima serangan fajar. Ini pacar nih. Kecuali tawaran komisaris. Wah. Wah. Iya dong. Milih-milih ya. Iya dong, harus sepadan dong. Meng 1.000, 200.000 gopo. Nah, itu makanya Tapi kita- 5 tahun lagi jangan resign lo. Jangan resign 5 tahun lagi lo. Insya Allah. Kalau jadi komisaris. kadang kita tuh mikirnya gitu ya Mas ya, uang nggak seberapa gitu, tapi kan itu menentukan apa masa depan bangsa kita gitu. Betul. Jadi pilih tuh yang bener-bener visi misinya jelas, arahnya jelas ke depan, jangan hanya dan sesuai hati nurani. ya kan. Betul. Jangan melihat hanya sepeser uang aja, tapi masa depan negara kita nggak tahu Betul. arahnya Tapi kemana. misal milih gara-gara yang calon kan cowok semua kan. Nah, Ganteng nih, boleh-boleh aja, sah aja kan itu sesuai Nggak pengennya apa-apa dia. dong. Haknya dia Iya, juga haknya kan, dia nggak juga. masalah tuh buat. emang siapa yang ganteng? Pemilihnya ganteng berarti ya. Oh, ganteng. Ketiganya kan ganteng-ganteng terus. Enggak, aku normal, serius, aku normal. Pertanyaan nih. Oh, Ya, Iya enggak. kan, iya kan. Tapi kalau dari Bawaslu sendiri punya hak untuk nyoblos juga ya berarti? ya? Punya. Kapan nyoblosnya tuh? Besok. Ya, besok Mama. Enggak, maksudnya setelah semua pada nyoblos, terakhir-akhir. Panitia kan akhir biasanya ya. Enggak gitu. Jadi Digilir ya berarti ya? enggak. Pak? Kita nanti ada apa namanya shifting, ada pembagian juga. Tapi yang pasti kalau kita melihat merujuk aturan pemilih itu ada beberapa ya. Ada DPT, DPTB sama DPK. Oke. DPT itu yang memang Tetap. dia sudah tetap ya kan. Dia terdaftar, dia memiliki C undangan gitu ya. C undangan yang nanti ini sudah dikasih belum? Udah. Sudah dikasih kan. Udah. Nah, biasanya H-5 sampai maksimal H-1 itu sudah diberi dari petugas jajaran KPU untuk menerima undangan. Nah, itu kalau DPT itu nanti nyoblosnya dari jam 7 sampai jam 12, ya kan? Ya. Nah, Oke. itu kalau misalkan DPTB pindah pemilih itu paling cepat dilayani 2 jam sebelum berakhirnya. Berakhirnya kan jam 1. Jam 1. Tapi nggak apa-apa jika memang di awal jam 7 sudah datang akan dilayani juga sama DPK. DPK ini daftar pemilih khusus. Khusus Jadi gimana? yang dia tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB. Ya, tapi dia punya KTP. Ya mungkin itu kan bisa karena case-case Karena kesalahan-kesalahan. pindah atau mungkin waktu Oh, iya, dicoklit benar. dicoklit pada sekitar bulan Februari 2023 lalu mungkin nggak ada orangnya, jadi nggak terkonfirmasi kan. Tapi dia Berarti punya KTP. cukup bawa KTP aja ya itu. Cukup ya? bawa KTP Oh, boleh ya? sesuai dengan lokasi yang di KTP ya.
Oh iya. Misalkan KTP kamu di Tanah Mas gitu ya, kamu harus nyoblosnya sekitar Tanah Mas. Nah itu nanti boleh dilayani pada pukul 12 hingga jam 1. Bola koncoku SMP piye kaca? Gitu. Siapa? Aku udah koncoku, aku punya teman SMP itu Kak. Dulu kan waktu nyariin alamatnya dia buat mau nyebar ke dengan reuni kan. Nama siapa sih namanya gitu. Ada namanya, tempat tanggal lahir, alamat Pamularse. Til. Piye jalan? Ya berarti Pamularse kan ombo banget ya. dia milih kabeh omahe dengan kabeh berarti. KTP-nya kayak ngono terus milihnya ngopiye. Termasuk pom bensinnya barang gitu toh Mas. Mau di Pamularse. Nak, anu sepanjang itu. Keren ya. Berarti besok bisa milih. Buat teman-teman yang ini juga yang apa yang mungkin lagi ngerantau ya. Lagi ngerantau kalau mungkin enggak, kalau misal enggak sempat ini ngurus apa DPTB. DPTB yang pindah pemilih itu berarti boleh ke TPS terdekat, terus ini boleh nggak? Nggak boleh. Jadi kalau yang pindah pemilih itu sebenarnya kita ini ranahnya KPU ya memang ya. Sudah dilayani itu sesuai dengan peraturan yang ada itu di tanggal 15 Februari. Untuk case memang dia bekerja atau berkuliah itu paling lambat tanggal 15 Februari hingga nanti paling lambat tuh tanggal 7 Februari. Itu untuk case-case yang memang dia pada saat 14 Februari itu bekerja atau mungkin sakit atau mungkin sedang perawatan, itu dilayani maksimal tanggal 7 Februari. Bekerja yang ini ya, yang di sektor-sektor yang urgent ya, kayak rumah sakit gitu kan. Masa ada perusahaan yang tanggal 14 masih kerja? Nggak boleh. Kena tol. Atau setidaknya shifting ya. Ada. Swasta pasti ada. Ngopi dulu. Madam. Nggonanku sing ndi? Itu tuh. Buka aja bukan ini Mas. Enggak ono ini kopi seperti biasa kopi Madam. Loh. Di Zoom boleh Zoom. Nah, 1 liter nih. Nah. Kalau misalnya Madam ra ono. Madam itu Madam. Walah cilik men. Iya, emang cilik men. Aku mau ngomong liter biasa. Betulan tak Mas menurut soalnya. Belum dikirim. Gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen nyobain kopi Madam bisa ke Jalan Indra Prasta, nomornya saya nggak tahu, pokoknya sebelum Urban Kopi. Kopi di sebelah kopi. Ada barangkali kopi Madam juga minat untuk mengendorse teman-teman Bawaslu ya. Bisa biar lelean. Kita kan lembur terus nih ya kan. Butuh asupan kopi. Butuh asupan kopi dong. Gitu. Bisa nanti bisa. Boleh nanti hubungin ya di bawah ini. Kas galau loh, Kas. Ini. Kopi itu nggak pernah ada noternya gini ya. Malas kalau ditorek lu. Langsung glendir ngono. Sensor dia enggak tahu. Jeneng teh mau Sensor dia enggak tahu toh. Gawe tit dhewe aku. Terus kalau jumlah yang bekerja dalam Bawaslu kota sendiri itu ada berapa, Mas? Jumlah di Bawaslu Kota Semarang sendiri nih ya, kalau pimpinan kita itu ada 5, kemudian kepala sekretariat ada 1, kemudian kalau ditambah staf ya sekitar 20 lah, 20-23 lah, sekitar kurang lebih itu ya. Jadi bayangkan kita harus mengomando. Juga menangani berapa sih? 4.000 berapa sih di TPS? 46 TPS, 177 kelurahan, 16 kecamatan. Dengan SDM kita hanya segitu gitu. Tapi kan itu bukan menjadi excuse ya, menjadi alasan, tapi tetap harus ya namanya kita sudah berkomitmen untuk mengawal demokrasi dengan baik, yang mau nggak mau. Pertanyaan selanjutnya Mas, cucuk rak? Enggak, siapa tahu teman-teman Gen Z di luar sana, wah Bawaslu keren ya kan kerjaannya ya. Bodo amat dengan daftar Bawaslu gitu kan boleh aja atas aja kan ya. Bodo amat dengan passion Bawaslu. Halo Dek. Lagi fenomena halo Dek belakangan ini ya. Cucuk murah gitu. Temanku yang habis dilantik jadi KPPS itu langsung ini nyicil tanah. Nyicil tanah ya. Dapat fasilitas ini ya, negara, rumah dinas gitu ya, mobil dinas. Aduh lucu banget Udah kerja dia mesti dotok. Tapi itu apa gajinya sehari nggak sih? Gajinya sehari nggak sih? Per hari apa itu? Per hari itu. KPPS toh, ngomong KPPS toh. Kalau Bawaslu kan bulanan Mas ya toh. Iya. Lo kan PNS juga. Sih kalau saya kan PNS ya, juga ada jajaran-jajaran yang di bawah ini kan sifatnya ad hoc ya kan. Karena ada pemilu aja jadinya volunteer gitu. Ya nggak volunteer sebenarnya ya bisa dikatakan juga volunteer juga ya, karena memang dia mengabdi gitu. Nah kalau masalah tadi cocok apa ora itu kan ya balik lagi sebenarnya komitmennya apa, ya kan. Kalau kadang banyak juga di bawah itu yang nggak terlalu fokus pada
berapa yang didapatkan, tapi memang ada sense-nya memang aku nih concern banget sama yang namanya demokrasi, sama yang namanya pemilu ya. Jadi aku harus jaga nih, aku harus kawal nih suara-suara rakyat, suara-suara publik supaya prosesnya bisa berjalan dengan berintegritas dan bermartabat. Udah gitu. Ketebak jawabannya. Rak Cucuk. Karena tadi di awal aja ngobrol ya toh. Bikin menerima job di luar juga. Nge-MC juga bro dia bro. Waduh bocor ya, bocor. Itu kan tapi enggak melanggar loh Mas. Enggak melanggar. Asalkan kan kita selesai job dan sudah tuntas pekerjaan utamanya kan. Enggak apa-apa kan. Masalah. Selesai job sambil kampanye. Itu enggak boleh. Atau nge-MC di peserta pemilu enggak boleh. Enggak boleh. Saya bayarnya lumayan emang. Apa? Coba nanti cari tahu ya. Bisa beralih mungkin dari sini. Aku ngerti sih. Lumayan. Mas, kan kalau misal teman-teman dari Bawaslu kan waktu mau pemilu gini kan sibuknya main ya. Bisa dibilang malah nggak tidur mungkin atau tidurnya kurang. Saya semalam pulang dari kantor jam 1:30. Nyanyi. Enggak dong. Masuk bro, kerja bro, dibayar negara bro. Oke. Ibu tuh tanggung jawab bro. Enggak kok gue. Dari kantor. Dari kantor. Biasa ya. Biasa Dewi, biasa ya. Jam 10 sih kini bisa nih. Jam 2 Harian. Mana? Iya. Lah kalau misal waktu momen-momen nggak pemilu nih, waktu masa kan 5 tahun sekali kan. Kalau kamu terus Bawaslu kerjanya ngapain? Ini pertanyaan sejuta umat nih. Kita nih nek wis bubar pemilune ya wis nganggur. Waduh makan gaji. Mobile Legendan apa piye kan ngono kan. Jahiling mau ya. Ya gitu. Jadi gini Mas, ini yang perlu diedukasi ya sama publik di Kota Semarang. Sebenarnya tahapan pemilu itu kan dijalankan ada 11 tahapan nih. Kalau kita di Undang-Undang 7 tahun 2017 ya sebagaimana sudah diubah dan diperbarui tentang pemilu. Pemilu itu ada 11 tahapan ya. Kalau saya ceritakan satu persatu di sini mungkin tak bar. Karena ini slotnya sejam. Cuma sejam. Nah, jadi 11 tahapan itu sudah dimulai 20 bulan. Jadi sekitar ini pemilu 2024 ini kita sudah mulai running tahapannya 22. Itu pada tahun 2022. Ya, jadi kalau bisa dikalkulit itu waktu nganggurnya itu waktu jedanya hanya setahun. Hanya setahun saja gitu. Dan bahkan setahun ini bukan masalah kita nganggur, enggak. Tapi kalau Bawaslu sendiri kita punya pos-pos partisipatif yang harus kita kembangkan gitu. Apa sih itu? Contohnya sekolah kader pengawas partisipatif. Nah itu sekolah, jadi memang pendidikan untuk masyarakat atau teman-teman Gen Z, Gen milenial gitu ya, untuk bisa mendapatkan pendidikan tentang pengawas partisipatif itu seperti apa, perannya masyarakat dari teman-teman milenial ini secara partisipatif itu seperti apa. Itu ada pendidikannya, baik nanti di tingkat kota, di tingkat provinsi dan juga sampai nasional. Itu satu. Kemudian selain itu kita juga ada kalau di Disporapar itu mungkin ada desa wisata gitu ya. Kalau kita ini ada desa anti politik uang sama desa pengawasan. Kalau di kota, kalau di kota mungkin tidak ada desa, tapi kelurahan binaan gitu ya. Kelurahan anti politik uang dan kelurahan pengawasan. Contohnya mana kalau di Semarang? Ada di Randusari, ya kan, ada di Randusari. Kemudian di setiap pos-pos kecamatan itu sudah ada di Meteseh, di Rawasari, itu Sendang Mulyo kita juga ada semuanya. Gitu. Jadi kita deklarkan masyarakat lingkup dari kelurahan itu skup terkecil untuk berkomitmen bersama menolak politik uang dan mengawasi bersama. Nah dari situ nanti kita juga ada secara kontinuitas sosialisasi yang diberikan. Kemudian jika memang Bawaslu ada kegiatan-kegiatan kita akan selalu libatkan. Gitu. Jadi nggak nganggur bro. Ratrimo. Ya soalnya banyak yang tanya tuh KPU Bawaslu kalau udah nggak pemilu ngapain kerjanya. Ternyata persiapannya sudah hamin 2 tahun. Biasa netizen kan ngono biasanya. 2 tahun itu sudah dari perencanaan. Ini spill aja sedikit ya, ada perencanaan program, kemudian pemutakhiran daftar pemilih ya kan, yang daftar pemilih se-Indonesia. Ini kan banyak yang masih coklit. Nah, simulasi segala. Iya, kemudian ada nanti juga pendaftaran dan verifikasi partai politik, pencalonan, banyak bro. Ada masa logistik juga tahapan, kemudian ada kampanye dan lain sebagainya. Apa kayak kemarin itu ada di FYP di TikTok sih. Apaan? Tapi kan itu dari KPU ya. Dia menerangkan bahwa sekarang surat suara yang tidak sah itu diminimalisir. Dengan cara?
dengan cara misalnya ada garis kecoblos, berat yang mana dan lain sebagainya. Ternyata itu sekarang model pemilunya seperti itu. Jadi sebisa mungkin nggak ada yang rusak gitu ya? Nggak, sebisa mungkin tuh harus banyak yang sah. Oke. Sebenarnya bukan harus banyak yang saya. Ada peraturan ini ranahnya KPU sebenarnya. Secara teknis pun sudah diatur bagaimana surat suara itu yang menyatakan sah atau tidak sah. Ada robekan-robekan yang itu juga sudah diatur lebih detail gitu di KPU. Lebih detail. Jadi memang untuk tahun ini 2024 ini persiapannya memang matang dan juga aturan-aturannya lebih detail. Jadi tujuannya apa sih? Sebenarnya kolaborasi antara peserta pemilu mendorong semangatnya juga untuk berkontestasi, tapi juga masyarakat ini juga dilibatkan untuk bisa ikut berperan aktif. Seperti halnya pengurusan pelayanan pindah pemilih pun juga udah digampangkan gitu ya. Dari tanggal 15 kita buka, batasnya tanggal 7, itu juga kita sudah sounding ke masyarakat. Jadi dan peraturan-peraturan terkait tentang surat suara pun juga sudah didetailkan. Sehingga pengennya tuh harapannya di tahun 2024 ini semuanya berkolaborasi, berpartisipasi dan bisa memilih sesuai dengan keinginan. Bahkan pemilih termuda pun juga harus sudah paham ya gitu ya. Sudah paham. 17 tahun. Menghindari kecurangan-kecurangan. Adikku wis milih. Adikku mesti cilik sakmene wis milih. Tahun ini pertama. Ya, mati waktu masih kecil, sekarang udah kelas 3 SMA. Udah milih dia. Milih nganu paslonnya mana tuh dia tuh? Erling Haaland ini sama Manchester City. Sama Manchester City. Manchester City. Keras be aku soalnya ini bos, bos. Erling Haaland Manchester City ki ana kadene barang lho. Enggak ada ngawur. Warna jersinya ayo bayar. Ini kopinya boleh diminum. Boleh. Katanya enggak ngopi. Apalah di sini jadi saya suka ngopi nih. Nah, tadi udah ngebahas hal-hal yang aman ya. Sekarang kita masuk ke garis batas yang tidak aman untuk pertanyaan. Monggo boleh wae aman. Kendala-kendala apa, Mas? Kendala. Neng lapangan ki yang menjadikan dirimu apa ya? Isu-isu masyarakatnya tuh, Bang. Misalnya dimaki-maki sama itu pernah nggak sih sama simpatisan gitu? Non sewu sama caleg, apa hemat tim sesnya gitu. Banyak nggak Mas kendala-kendala seperti itu? Gini, kalau misalkan hal itu intimidasi itu pasti ada ya. Pasti ada. Namanya kita tuh Bawaslu, pengawas itu kan isinya cuma suzon, ya kan? Itu juga pasti negatif kok. Iya toh. Ya kan? Tapi mau nggak mau ya itu gitu. Kita harus bener-bener menegakkan yang kurang tegak gitu kan, menegakkan. Waduh, beda nih. Gampang dong kali ya. Tinggal tarik salep ya. Oke, lanjut. Ya kan harus menegakkan hukum begitu. Nah, wajar lah orang kalau kita misalkan yang namanya on the track itu kan pasti ada yang nggak suka gitu. Ya, kan? Jelas. Aturan tuh biasanya banyak yang suka. Masa ada bengok-bengok gitu kan ngono kan. Yang namanya juga APK yang terpasang itu kan sebenarnya ada ketentuan-ketentuannya, baik dari peraturannya KPU bahkan Perwali itu juga ada 65 tahun 2018 kalau nggak salah, nggak boleh dipasang di mana itu tempat ibadah ya, gitu. Tapi ketika kita tertibkan juga ada beberapa pihak yang mungkin kurang terima gitu ya, biasalah, terus akhirnya ada komplain, ada nggak terima gitu. Tapi ya mau nggak mau kita harus hadapi itu kan, kita jelaskan karena kita memang bekerjanya sesuai dengan aturan yang tepat seperti itu gitu. Kayak kemarin tuh ada yang viral juga nih kan. Kebetulan pemerhati TikTok nih Mas. TikTok ya udah. Sosial media. APK yang di dinding rumah itu sebenarnya kalau dari aturannya Bawaslu diperbolehkan apa tidak? Kan pribadi ya, atau itu belum diatur atau gimana sebenarnya? Oke, sebenarnya kalau saya kalau mengacu di peraturan KPU dan Perwali 2018 memang tempat-tempat yang nggak boleh itu ada ketentuannya sendiri ya, seperti taman-taman Kota Semarang nggak boleh di tiang listrik, kemudian nggak boleh di pohon ya kan, nggak boleh di pohon. Ya. Kalau misalkan di mana rumah pribadi itu sebenarnya juga dilarang, tapi kembali lagi ke apa namanya pribadinya rumah masing-masing. Berkenan atau enggak? Berkenan atau enggak? Kayak gitu kan. Misal saya Puji kan rumahnya gede banget tuh, dia pengen berkoalisi sama siapa ya pasang motor rumahnya enggak masalah ya. Sebenarnya kan komunikasinya gimana nih antar peserta pemilu sendiri sama pemilik rumah. Banyak yang komplain di Bawaslu Kota Semarang ini rumah pribadi yang nggak mau kita
lokasinya di mana, di kecamatan mana, langsung kita tertibkan. Karena yang sering terjadi di lapangan itu yang masang-masang stiker asal masang stiker neng kocoma. Fix salah sih menurutku karena nggak izin, nggak ada konser itu yang pemilik rumahnya kan, jadi kayak ini. Bahkan aku bawa catatan ya, nggak apa-apa ya ini. Ini hasil penertiban APK sendiri nih. Ngopi paling serius di mana sejauh tahapan ini kampanye itu ada 20 Kota Semarang ya? Ya, Kota Semarang ada 24.289. Ya, bannernya sendiri ada 11.352. Benderanya berapa 11.000 banner? 11.352. Kemudian mata aku sepet ya lihat di mana-mana ya. Bendera sendiri ada 6.464. Spanduk ada 3.609 dan juga baliho 2.864. Baliho 2.000. Nah, banyak banget Semarang baliho. Pertanyaannya. Nggak boleh nanya persentase lo ya. Nggak boleh nanya persentase lo ya. Nggak boleh, kita harus netral. Jumlah apa gitu, jumlah semuanya. Semuanya. Kira-kira sekali sih. Pertanyaan yang pasti nanti akan muncul. Mas, boleh lihat nggak? Boleh lihat. Ya udah, berarti aku tanya ke kamu nih, Jan. Kamu sempet itu pertanyaannya sering lihat yang mana? Macem-macem loh. Oh, macem-macem. Pribadi kan. Masa sih? Kadang tuh ini loh, kadang kalau pas tugas lagi ngambil gambar, beberapa kali tuh mau ngambil gambar di Jatingaleh tuh, banyak bendera partai tuh kayak, bener ya, kita dulu Iya itu. Nanti ngomong, wah bendera partai ini yuk, nah gitu kan kayak, sebenarnya boleh nggak sih di situ tuh, di flyover itu? Ada beberapa flyover yang tidak boleh. Saya lebih tepatnya kurang di mana-mananya di mana-mana ya. Tapi memang ada beberapa yang dilarang, ada beberapa yang boleh. Kayak misal Taman Madukoro itu diperbolehkan. Taman Madukoro. Taman Madukoro yang jembatan itu ya. Yang ke bandara. Lah itu boleh. Yang ke bandara? Yang ke bandara sepertinya tidak boleh. Belum jadi juga ya? Enggak, itu belum jadi juga ya. Yang Jatingaleh nih, kamu ambil gambar kan? Kotor gambarnya, maksudnya kan nggak enak kan, artinya gambar kosong. Itu masih mending bro, bendera partai bro. Tapi gini ya mas, prinsipnya memang ada aturan-aturan yang nggak boleh, ada yang boleh. Nah Bawaslu ini nggak henti-hentinya untuk memberikan imbauan. Ya, jadi sebelum masa kampanye pun Bawaslu juga memberikan imbauan kepada seluruh peserta pemilu untuk artinya menaati aturan yang ada, gitu kan. Bahkan kita pun Bawaslu ini juga berkolaborasi sama Pemkot untuk melakukan penertiban bersama Kesbangpol, sama Pol PP, di Perkim, di Staru, KPU, ada Dandim juga, ada Polrestabes. Itu kita bekerja sama untuk menertibkan. Dan kemarin ya, udah mulai ada total sekitar kalau nggak salah kurang lebih ada 4 atau 5 gitu. Kita sudah turun bersama untuk bisa menertibkan. Namun sebelum melakukan penertiban ini lagi-lagi kita lakukan imbauan. Imbauan dulu ya. Capot atau dewe Pak, capot. Besok tanggal 13 misal gitu kita akan menertibkan. Nah, coba nanti tertibkan dulu secara mandiri. Nah, kalau nggak tertibkan mandiri ya kita tertibkan gitu. Selalu itu kita berikan dan informasikan kepada peserta. Yang penting komunikatif ya. Komunikatif gitu. Aku sih memang mau mengusulkan ke Bawaslu ini dah. Apaan? Dibuat yang lebih detail lagi. Kan tadi ngomong Jatingaleh toh. Kok baliho kampanye nggak boleh ada binatangnya. Tadi kan ada caleg di Jatingaleh, ada caleg sing nganggo ulo. Ora kowe, soalnya aku wedi ulo juga ora pengen nyoblos kowe tapi malah wedi aku. Kowe ning anu yo ning ndi cecak BKP aku ora kowe kok. Oh iya toh. Ayo. Terus kan sayang tapi ya ora ulo juga. Bukan dia aku sayang. Apalagi kamu. Komunitas reptil gitu mesti gitu. Apa ya, tapi kayak kalau aturan yang harusnya 3 hari ini masa tenang kan, harusnya ya kalau aku dari kecil belajar soal aturan ya apapun ya, kalau dibilang 3 hari masa tenang itu artinya 3 hari ini udah harus bersih, bukan 3 hari ini baru mulai dibersihin. Nah, maka dari kebanyakan cuma toketek. Ya dong. Nah ya, mempersulit Bawaslu buat bersih-bersih pasti dong, kan lebih banyak banget toh. Betul. Ya itu mas, ya, betul. Jadi, sampai hari ini bakal masih bersih sampai hari enggak sebanyak dulu mas ya. Jadi maksudnya enggak sebanyak sebelumnya ya, enggak sebelum masa tenang. Ya kan? Nah, memang ada beberapa peserta pemilu pun kita masa tenang ini selalu kasih imbauan lagi. Masih ya. Sudah masa tenang. Masih tenang aja masih imbauan loh. Kita kasih imbauan gitu ya kan untuk menertibkan secara mandiri. Ya memang ada beberapa yang menertibkan, tapi ada beberapa yang mungkin belum gitu ya. Nah, tujuannya Bawaslu ya itu tadi, makanya kita sisir semuanya untuk bisa kita rapikan, kita bersihkan gitu. Tenanan aku penasaran tenan iki, serius ya Allah. Kok dikira aku takone aneh-aneh sih. Aku curiga merah iki kita kone iki. Mas tapi kalau misalnya nanti pas
besok kan pas pemilu nih, pas hari pesta demokrasi. Ya. Ada ini nggak sih kayak antisipasi buat misal katakanlah biasanya kan ada kayak pemusatan massa di mana gitu-gitu kan. Nah itu ntar Bawaslu tuh antisipasinya gimana tuh? Ada nggak sih? Ada, tetap ada. Jadi mulai nanti malam ya, kalau jajaran Bawaslu Kota Semarang ini sudah melakukan patroli. Jadi kita sisir semuanya. Pak Timelang. Kita sudah sisir semuanya, bekerja sama seluruh jajaran pengawas yang ada di Kota Semarang untuk menyisir setiap sudut-sudut. Ya. Oh tuh dengan tujuan kampanye itu tadi ya. Ada kampanye terselubung, serangan fajar yang orang bilang, ya kan kita harus sisir itu semuanya. Serangan fajar ki hari pemilu ya biasanya ya? Subuh paling ya biasanya. Nah. Enggak tahu, aku belum pernah dapet toh. Serius belum pernah dapet dari dulu. Kalau menurut sumber informasi teman-temanku ya, justru yang masa tenang tuh yang gencar-gencarnya. Oh iya? Iya. Ini kayak rahasia umum gitu ya? Oh iya, memang gencar-gencarnya di situ. Oh, malah pas masa tenang gitu. Karena APK udah diturunkan. Nah, itu gencar-gencarnya di situ. Itu makanya tadi di calling Bawaslu siapa yang datang nih agak susah. Jalan-jalan ya, semuanya pada keluar terus terang ini. Kita patroli, kita sisir semuanya, sudut-sudut setiap sudut yang ada di Kota Semarang kita pantau semuanya. Bener bisa cara ini Mas Yusuf langsung gerak lagi. Luar biasa. Aku merasa bersalah. Mau ikut? Enggak. Merasa bersalah aku udah Mas Yusuf. Kenapa? Aja sibuk-sibuknya yuk. Mas Yusuf malah seneng, malah leren. Ngadem sih di lift deh, ngadem di studio. Mangsamu. Leren kok. Mas udah jalan lagi. Saya masih makan siang sama ini hostnya 2 lah. Loh, demokrasi, tapi kan ya nek masalah leren-leren yo leren sik to. Lapar tetap lapar ya, makan dulu. Dan selain dari jajaran pengawas itu juga ada pemantau pemilu, Mas. Jadi pemantau pemilu itu adalah ya bisa dibilang relawan juga ya dari organisasi yang mendaftar ke Bawaslu karena concernnya memang dia ingin mengamankan, ingin menjaga kualitas demokrasi, mendaftar di Bawaslu dan mereka akhirnya memilih pantauan-pantauan mereka sesuai dengan kesepakatan organisasi. Maksudnya milih gimana? Bisa memilih sesuai dengan kesepakatan internalnya mereka. Memilih daerah misalkan atau? Memilih daerah kecamatannya. Gitu. Nah, kalau di Semarang sendiri pemantau pemilu ada GMNI, ada PMKRI, kemudian ada HMI dan GAMKI. Gitu. Mereka secara organisasi yang mereka memang concern ingin mengharumkan demokrasi bangsa gitu. Jadi nanti ketika hari H mereka kita berikan ID card untuk melakukan pemantauan. Tapi kalau ini bedanya sama PTPS adalah PTPS kan di dalam area TPS. Nah, kalau pemantau pemilu ini hanya di luar, di area luar, tidak boleh masuk ke dalam. Sama kayak lini masnya no? Ya model seperti itu lah. Iya sama. Lini mas yang tua-tua gitu. Iya aku juga ngedrone yang kecamatan Semarang Utara Semarang Barat. Apel persiapan pemilu kan bersama Pak Camat juga kan. Delok lini mas e. Terus bapak leren, ini lini mas iki leren, kabeh ini betane. Semendi ayo apel. Lucu ngono kae lho. Iya, lucu-lucune lah umur sakmono lah ya. Umur 50 munggah ki lucu-lucune biasane. Ya kas ya. Tapi dulu kayak ono di Bawaslu tuh emang lagi berkeringatnya bang. Ya. Lagi bercucuran keringat. Yang penting dewe lah Cuk. Dan ngapa? Ya sih nyantai ngopi di studio ngobrol-ngobrol. Rasani. Coba deh sehari jadi Bawaslu. Nah, jangan terjun langsung ke masyarakat. Boleh habis ini ya? Mau nggak? Saya tidak kuat tuh. Lapangan nanti kan. Mentalnya kudu jadi bos. Tadi kan bilang namanya pengawas di mana-mana biasanya pengawas tuh dimusuhin sama pesertanya biasanya. Ya mending peserta misalnya daerah wah ke APK metu siji preman itu kan yo. Napa Mas? Mbok cabut beneran napa Mas? Nganu Mas. Nganu ini nganu. Itu pernah Mas Kak pas jenengan menertibkan gitu atau teman dari Bawaslu yang lagi menertibkan tapi terus ada sempat gesekan perlawanan gitu? Pernah ada? Ya pernah ada, tapi akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Tergantung pola komunikasinya kita sebenarnya. Kita bisa menjelaskan dengan baik, enggak, itu kuncinya adalah komunikasi. Nah, sebenarnya ada, tapi setelah itu kita bisa clearkan semuanya di lapangan langsung. Gitu. Bahkan ketika kita menertibkan, kemudian ada yang mendatangi, kita jelaskan aturannya seperti ini, menerima semua. Oh, gitu.
kok lempeng ya? Itu jalurnya piye? Nanti kita bicarakan masalah lagi aja. Kalau enggak ada teman di Bawaslu juga pernah cerita ya, maksudnya variatif banget, tapi dia di provinsi makanya mungkin seprovinsi Jawa Tengah lebih gede kan. Kalau di Kota Semarang ya, karena aman Mas. Ya karena warganya ya Kota Semarang bos gitu loh, maksudnya lebih well educated kan. Iya. Kalau yang di luar tuh loh, ya bukan berarti lebih di bawah, tapi enggak, cuman emang kadang masih konvensional banget. Jadi kayak lu ngapa Mas kok bodun ki pernah langsung adu badan, pacul. Pernah diacungi sajam gitu, wes diancam kayak gitu. Alhamdulillah nggak pernah. Kalau dengar cerita kalau di luar Kota Semarang mungkin ada beberapa ya di luar Jawa tentunya itu ada beberapa cerita-cerita seperti itu. Tapi alhamdulillah di Kota Semarang ini kondusif sekali. Jangan sampai lah Mas. Iya. Kita masih punya masa depan. Berat sih. Jangan dirajam dulu lah. Dirajam. Kayak gue seko pihak leasing gitu main nagih gitu. Wah, udah gitu. Iki Bawaslu matalang gitu jane mudeng men. Berarti dulu waktu 2020 Pilwakot ya? Pilwakot. Itu juga Bawaslu juga juga turun tangan juga berarti. Turun tangan juga hadir semuanya. Berarti kapan laranya berarti lu nek pemilu 5 tahun sekali nih. Hamin 2 tahun udah mulai kerja. Hamin setahunnya lagi, Hamin 3 yang tahun ketiganya itu nyiapin tadi kan 11 langkah itu kan, cuman leren cuma setahun. Tapi kan ada Pilwakot juga, sama Pilkada juga. Bahkan ini kan nanti gandeng geret istilahnya. Kan tahun ini juga nanti Pilwakot sama belum leren sampai tahun 2025 ya. Bahkan nanti ini belum selesai tahapan untuk pemilihan wali kota. Kalau Kota Semarang kan Walkot ya. Itu masih nanti di November. Di November. Nanti kita juga akan langsung masuk ke tahapan Pilwakot. Jadi mungkin bisa gandeng eret, bisa bersamaan menjelang selesainya pemilu, tapi belum selesai sudah ada lagi Pilwakot tahapan yang harus dikerjakan. Gitu. Lebih ini ya, lebih karena Kota Semarang tapi ya. Tapi kita nanti langsung ke tahapan pemutakhiran data pemilih. Jadi kita sinkronisasi. Karena udah sama-sama yang Pilpres ya. Oh iya. Gimana Mas, tak leren nih lo? Makanya tak pikir bar pemilu guys. Udah dong, enggak. Pemilu sudah tahu hasilnya. Leren. Paling enak nang Kominfo yakin aku. Wis enak aku wis. Gitu. Agar disyukuri. Tadi katanya mau ikut aku, Mas. Ora. Donmu happy gitu. Ayo paling konten gitu. Ndak 500.000 juga miso-miso deh. Seneng ini. Udah rak cucuk masih. Karakternya Dani itu sana aku Mas. Iya gitu. Minim bersyukur pokoknya. Minim bersyukur. Jarang bersyukur. Karena tuntutan ngopi lebih banyak gitu tuh. Nah, makanya ngobrol ya kan. Aku belum siap dimusuhi teman-teman Mas. Oh gitu ya. Berarti sebenarnya kamu enggak punya musuh ya berarti sampai sekarang ya? Enggak, alhamdulillah ada beberapa tapi tapi kalau misal saya ikut gabung ke Bawaslu, ambilnya di musuh kanca-kanca misalnya. Iya. Berarti ojo wis rasah wae ya. Enggak usah. Daripada masa stres hidup menambah beban pikiran. Tapi bukan berarti terus Bawaslu tuh banyak musuh ya. Enggak, bukan akunya. Kamunya ya. Karena kan teman-teman yang ya gitulah Mas. Enggak apa-apa. Curhat dulu dia dari tadi ya. Padahal nggak ada yang menekan dia loh. Nggak ada kan yang menekan kamu. Senyumnya medeni. Kudu kuat mental Bang, soalnya Bang makanya itu aku mental. nggak mau jadi Bawaslu dari dulu. Karena nggak pernah daftar juga. Terus kesel tuh. Apa terakhir ya? Harapan. Kenapa? Udah lebih durasi, Bob. Udah lebih durasi. Kenapa setiap pertanyaan ngopi diakhiri selalu harapan narasumber, Bu liyane lho. Apa kita mencari polanya ya. Setiap narsum terakhir nih harapan. Kan wis ngerti gini harapannya apa? Berjalan dengan damai. Kita semua kondusif. Wis ngerti rasanya lancar. Kira-kira ngono kan. Terakhir pertanyaan terakhir tuh, Pak. Tahu ono sing meh nyogok dirimu. Damai ngono. Enggak. Sejauh ini enggak ada. Saya bilang enggak ada sih. Alhamdulillah enggak ada. Ini enggak normatif ya, tapi memang iya enggak ada. Enggak ada. Ya memang enggak ada. Ini memang menegaskan atau mengharapkan nih? Menegaskan. Menegaskan. Oke. Menegaskan dong. Enggak pernah ada nih. Karena kita memang Bawaslu era sekarang itu dia bekerja sesuai dengan janji dan komitmennya berintegritas. Banyak muda-muda ya?
Banyak yang muda banget. Idealis ya Bang, soalnya Bang. Muda-muda. Tak gelem gampang dituku sing nom-nom iki soalnya biasane. Biasa ya aku nguruske lho, resiki lho bisa lho iki. Oh iya. Kotone meneh. Dikotone meneh, nak kloseng-kloseng mbok kotone terus lho. Kenyataannya di sekitarku sing nom-nom ki yo. Yo akeh. Orang idealis. Mereka idealis. Idealis ke tempat yang sama kayak orang yang lain. Betul, karena idealisnya mereka cuma satu. Nah, iya. Membela yang bayar. Wah, ini potensi politik uang nih kalau. No ya, no. Terakhir untuk Mas Yusuf. Salam tempel. Nah, itu Pak Yusuf nih. Awas kehadapan, awas. Enggak. Kalau ada yang pengen jadi atau ikutan KPPS, Bawaslu. Oh, mau bukan gabung ya? Apa ya, relawan atau ada nggak sih menjadi bagian dari Bawaslu? Itu daftarnya kemana dan gimana caranya? Oke, kalau sekarang mungkin sekarang sudah running ya. Jadi untuk pintu-pintu bergabung ke Bawaslu mungkin 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Camat nantikan itu tadi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Nah, bisa dari situ. Belajarnya dari situ dulu. Per kecamatan itu? Enggak, itu setiap tingkatan. Kota, kemudian kabupaten, nasional. Nah, itu bukannya kapan itu? Kabupaten, kota, provinsi, nasional. Biasanya nanti karena ini fokus dulu ya ke pemilu dan pemilihan ya. Jadi mungkin di 2025 kita buka. Oh, habis pilkada Bang berarti Bang. Ya, jadi pilkada berarti kan. Habis pilkada. Kan padet banget nanti November. Betul. Jadi untuk kalian yang belum punya kerjaan ya nganggur setahun ya berarti. Opo kek ono kerjaan ngopo kek? Nah, iya, sesuai passion kek opo ngewangi. Karena nanti di situ ajang latihan, Mas, untuk menjadi pengawas-pengawas. Nanti dari situ nanti dia mungkin bisa merangkak lagi, bisa menjadi PTPS, bisa menjadi Panwas Kelurahan, Panwascam, bahkan Bawaslu Kabupaten Kota. Dan hanya yang bermental dan berintegritas yang bisa lolos sampai ini kan. Bawaslu sampai niat daftar CPNS Bawaslu kayak Mas Yusuf ini waktu itu. Seniat itu kan katanya. Yang tidak bisa. Ini enak loh, ini penutupannya wis enak. Monggo di closing silakan. Silakan di closing. Beberapa jam lagi nih. Ini udah harus muter-muter lagi nih soalnya. Jadi maksudnya pengennya gimana deh? Sama aja. Pas Mas Yusuf kasih pesan buat teman-teman di Kota Semarang boleh enggak? Enggak harapannya beda ya. Kasih pesan. Wes enak lho closingnya lho nek pengen join Pinasar. Kasih pesan untuk closing ada. Terlalu birokrasi sekali kamu ini. Mas Yusuf sebagai MC juga sebagai saya ASN nih posisinya. Oh ya oke, sebagai ASN juga nih. Kalau kasih ini sosialisasi teman-teman dong. Jangan lupa besok tanggal 14 Februari datang ke TPS ya. Jangan hanya nyoblos tapi awasi. Udah itu aja sih. Jangan hanya nyoblos tapi awasi. Itu. Oke. Awasi. Masih. Tolong lah daripada takonku tambah aneh loh. Itu di luar ini aja aneh yo. Karena banyak omongan-omongan di belakang yang belum tak keluarkan juga. Oke Mas ya. Kayak iki ono iso njaluk bar wae produser iki lho. Oke, thank you banget ya Mas Yusuf udah sama-sama. Sehat-sehat semuanya. Udah menyalakan waktunya buat healing. Healing tapi ini ngobrol-ngobrol. Iya, Pak Bobo. Oke, buat teman-teman yang belum nge-subscribe sama nge-like channel Semarang Pemkot bisa segera di-subscribe, di-like dan nyalakan lonceng. Ini kayak YouTuber ya. Karena di YouTube channel Semarang Pemkot kita punya banyak program-program yang informatif, kayak di hari Senin kita punya ngobras, Selasa kita ada ngopi, hari ini Rabu kita ada kosong. Kamis ada ini usahaku. Jumat. Oh ya Rabu besok nyoblos. Kamis ini usahaku. Jumat ada jelajah. Sabtu Semarang, Sabtu ada kulineran dan Minggu ada plesiran. Oh ya jangan lupa juga ya. Setiap jam 2 siang Senin sampai Rabu ada siaran dari iRadio Semarang. Kamu bisa streaming, bisa request lagu juga di situ. Bisa streaming di webnya di www.e-radio.semarangkota.go.id atau kamu bisa stream live YouTube-nya di channelnya Radio Semarang. Oke. Komplit ya. Yoi. Mungkin dari Bawaslu butuh untuk penggarapan konten-kontennya Bawaslu. Atau job-job MC pas Raiso ya apa-apa Mas. Murah marung atau seket. Aku pesan dulu. Kalau tadi udah follow Instagramnya. Oh iya boleh. Oh iya. Follow semua Instagramnya Bawaslu Kota Semarang. Bawaslu Kota Semarang. Di semua sosial media. Ya, jangan lupa follow dan kasih informasi dan laporkan semuanya di situ.
Oke, kalau gitu saya Dai Nugroho dan teman saya Bang Gondrong, Bang Yusuf, beserta kerabat kerja yang bertugas. Kalau kakek cuma pacar Berandri, dan teman-teman magang yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.